Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Novitasari, NIM 14014180772, presensi 8. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video pembelajaran inovatif di masa pandemi pada kelas 4, tema 1, subtema 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, baik dan semangat. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran via Zoom. Materi yang akan kita pelajari hari ini tentang bunyi. Sebelum memulai pembelajaran, anak-anakku kelas 4 bisa mengisi daftar presensi melalui Google Form berikut. Tetap semangat menjaga kesehatan ya. Nah, setelah mengisi daftar presensi via Google Form, anak-anakku kelas 4 bisa langsung segera bergabung ke Zoom berikut ya. Anak-anak, Ibu ingin bertanya. Menurut anak-anak, apa yang anak-anak ketahui tentang bunyi? Bunyi itu suara, Bu. Iya, benar. Ada yang menambahkan lagi? Sabrina, coba. Masih di-unmute, Sabrina. Masih di-unmute. Bunyi merupakan suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar, Bu. Ya, benar sekali. Bahwa bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Lalu, alat musik apa yang pernah anak-anak ketahui? Coba nalis. Mohon maaf, Bu. Bisa diulang pertanyaannya? Alat musik apa yang pernah anak-anak ketahui? Itu, Bu, ada drum, gitar, terus ada seruling. Sudah, Bu. Ya, benar sekali. Lalu, dengan cara apa biola, trompet, gong, atau kendang dapat berbunyi? Ada yang mau menjawab? Dipukul, dipetik. Trompet ditiup, Bu. Coba Latifah dijawab. Dengan cara dipukul, lalu dipetik, dan digesek, Bu. Ya, benar sekali. Sumber bunyi dapat bergetar akibat dipukul, dipetik, ditiup, maupun digesek. Menurut anak-anak, benda apa saja yang dapat menghantarkan bunyi? Saya, Bu, melalui padat, benda cair, dan juga melalui udara, Bu. Ya, benar sekali. Pertanyaan yang terakhir, apa saja sifat-sifat bunyi yang kalian ketahui? Coba Sinta. Ya, Bu, sifat bunyi yang saya ketahui yaitu bunyi dapat ditentukan. Kemudian bunyi dapat lupa, Bu. Saya, Bu. Saya masih ingat satu, Bu, bunyi dapat ditentukan. Ada yang mau menambahkan lagi, anak-anak?
Saya, Bu. Ya, jadi. Bunyi dapat dibiaskan. Ya, benar sekali. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bunyi. Pengertian bunyi sendiri adalah bunyi adalah salah satu jenis gelombang dalam fisika, yaitu gelombang longitudinal yang bisa dirasakan oleh indera pendengaran atau telinga. Di dalam fisika, bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda yang menghasilkan suatu bunyi tersebut dinamakan sumber bunyi. Sumber bunyi berasal dari benda yang bergetar. Dari sumber bunyi ke telinga terjadi perambatan energi. Syarat-syarat terdengarnya bunyi ada 3. Yang pertama, ada sumber bunyi yang bergetar. Semua getaran benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Sumber bunyi banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada gambar di samping. Ada piano, ada gitar, ada kendang, gong, seruling, biola, dan sebagainya. Bagaimana cara gitar berbunyi? Gitar dapat berbunyi jika dipetik getaran dari senar pada gitar yang menimbulkan bunyi. Yang kedua, yaitu ada zat perantara atau medium yang merambatkan gelombang-gelombang bunyi dari sumber bunyi ke telinga. Bunyi dapat merambat melalui benda gas seperti udara. Contohnya saja pada bunyi guntur dapat kita dengar karena ada udara. Yang ketiga yaitu indera pendengar dalam keadaan baik. Sifat-sifat bunyi ada 3. Yang pertama, bunyi dapat dipantulkan. Yang kedua, bunyi dapat dibiaskan. Dan yang terakhir, bunyi dapat merambat. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah melakukan percobaan perambatan bunyi melalui 3 benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Anak-anak bisa melakukan percobaan tersebut di rumah masing-masing dengan langkah-langkah. Yang pertama, mendesain perencanaan proyek. Yang kedua, penyusunan jadwal proyek. Yang ketiga, pelaksanaan proyek. Dalam pelaksanaan proyek, Ibu nanti akan membagikan lembar kerja siswa berisi tugas proyek yang akan Ibu kirim di WA. Kemudian anak-anak bisa menuliskan nama anggota kelompok dengan anggota keluarganya, maksimal 2 anggota keluarga. Yang kedua yaitu menuliskan alat dan bahan yang akan digunakan. Dan yang ketiga menuliskan waktu pembuatan dan langkah-langkah percobaan. Dan yang terakhir, yang keempat, menuliskan hasil percobaannya dalam membunyikan benda padat, benda cair, dan benda gas masing-masing. Dan yang keempat, mempresentasikan hasil percobaannya. Dan yang kelima, menarik kesimpulan. Anak-anakku kelas 4, apakah kalian sudah selesai melakukan percobaan tersebut? Apakah ada kendala ketika melakukan percobaan? Baiklah, selanjutnya anak-anak bisa menuliskan hasil dari percobaan kalian melalui ELKPD. Berikut link ELKPD yang dapat kalian akses. Selamat mengerjakan anak-anak. Setelah melakukan percobaan dan mengerjakan ELKPD, sekarang anak-anak bisa bergabung kembali ke Zoom dengan link yang sama. Segera bergabung. Nah, anak-anak, dari pembelajaran tadi, siapa yang mau memberi kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Iya, Sabrina. Kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini yaitu bunyi merupakan suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, sifat-sifat bunyi ada bunyi dapat dibiaskan, bunyi dapat dipantulkan, dan bunyi dapat merambat melalui benda cair, benda padat, dan melalui udara. Begitu, Ya, Bu. benar sekali. Ada yang menambahkan lagi, anak-anak?
Cukup, Bu. Ya, baik. Kesimpulan materi pelajaran pada pagi hari ini bahwa bunyi adalah sesuatu yang dapat dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda yang menghasilkan suatu bunyi tersebut dinamakan sumber bunyi. Sumber bunyi berasal dari benda yang bergetar. Lalu, syarat-syarat terdengarnya bunyi antara lain ada sumber bunyi yang bergetar, kemudian ada zat perantara atau medium. Sifat-sifat bunyi sendiri yaitu bunyi dapat dipantulkan, kemudian bunyi dapat dibiaskan, dan bunyi dapat merambat. Dan bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Anak-anakku kelas 4, hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik melalui daring. Untuk kegiatan akhir, Ibu minta anak-anak mengerjakan soal evaluasi pada Google Form. Soal evaluasi bisa anak-anak akses pada link Google Form berikut. Ibu memberikan waktu mengerjakan sampai nanti malam pukul 9, supaya anak-anak yang mengalami kendala sinyal atau fasilitas lainnya masih dapat mengakses soal evaluasi. Terima kasih atas partisipasi anak-anak hari ini. Mohon maaf jika Ibu ada kesalahan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.